Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada salah satu sahabat rumah Pancasila yang bertanya, kalau saya hutang, maka hutang itu dapat saya bayar secara mencicil. Bahkan yang bersangkutan menanyakan, putusan pengadilan akan selalu memberikan ruang kepada setiap orang yang berhutang untuk membayar secara mencicil. Saya ingin menjelaskan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia atau KUH Perdata, di mana di dalam pasal 1389 dikatakan dengan tegas bahwa setiap orang yang berpiutang tidak dapat dipaksakan untuk menerima barang selain daripada yang diberikan hutang kepadanya. Pengertian di dalam pasal ini adalah contoh, kalau saya umpamanya berhutang uang kepada saudara A, kemudian saya pada saat melakukan pembayaran, saya tidak dapat melakukan pembayaran dengan uang, tetapi saya ingin membayar dengan menggunakan motor yang dimiliki oleh saya atau mobil yang dimiliki oleh saya. Kemudian saya mengatakan kepada si A bahwa saya tidak akan membayar pakai uang, tapi saya membayar pakai barang. Maka saya tidak dapat memaksakan kepada si A untuk menerima barang yang akan saya bayar sesuai dengan hutang uang yang saya terima darinya. Kecuali kalau si A kemudian mengatakan, oke, saya menerima barang yang Anda berikan dengan harga sekian-sekian atau disesuaikan dengan hutang yang saya lakukan kepadanya. Di dalam pasal 1390 Kitab Undang-Undang Perdata itu dikatakan bahwa seseorang yang berhutang tidak dapat memaksakan kepada orang yang memberikan hutang untuk menerima sebagian demi sebagian pembayaran secara cicilan kepadanya, sekalipun hutang yang dilakukan itu terbagi-bagi dalam beberapa tahap hutang. Maksud ketentuan pasal ini adalah seperti contoh yang akan saya sampaikan. Saya umpamanya berhutang kepada si A. Hari ini saya hutang 10 juta, belum lunas, 1 minggu kemudian saya hutang lagi 20 juta. Kemudian 3 bulan lagi belum bisa lunas, saya hutang lagi 50 juta. Maka kemudian saya menyampaikan kepada si A bahwa saya akan membayarnya juga sesuai dengan hutang saya. 10 juta dulu, 20 juta dulu, baru 50 juta dulu. Itu berdasarkan ketentuan pasal 1390 tidak bisa dilakukan. Apabila semuanya telah jatuh tempo, maka pembayarannya harus tunai dan seketika. Oleh karena itu, apabila seseorang yang berhutang dan tidak melakukan pembayaran, contohnya saya tadi, tidak melakukan pembayaran kepada si A, maka ketika si A ini mengajukan gugatan ke pengadilan, maka hakim akan memberikan putusan berupa perintah di dalam amar putusannya kepada saya untuk membayarnya secara tunai, lunas, dan seketika seluruh hutang yang terbagi-bagi tersebut. Dengan demikian maka prinsip daripada ketentuan hukum perdata di Indonesia secara tegas mengatakan bahwa setiap hutang tidak dapat dilakukan pembayaran secara mencicil. Tetapi kalau seandainya di dalam perjanjian dibuat kedua belah pihak bahwa hutang yang dilakukan pembayaran secara mencicil, umpamanya setiap bulan sekali atau setiap minggu sekali, maka hal itu diperbolehkan juga oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena pasal 1338 di dalam ketentuannya mengatakan setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri di dalam perjanjian tersebut. Baik perjanjian itu dibuat di bawah tangan maupun perjanjian itu dibuat melalui akta notarial di hadapan seorang notaris. Kemudian dipertanyakan apakah setiap bunga itu dapat dibayar mundur atau dibayar di depan. Di dalam ketentuan pasal 1397 dikatakan bahwa setiap hutang yang diperjanjikan dengan adanya bunga, maka pembayaran bunga itu harus dihitung terlebih dahulu. Setiap pembayaran pokok, kalau ternyata pokoknya belum lunas dan terjadi sengketa, maka setiap pembayaran yang sudah dilakukan
harus dihitung sebagai pembayaran bunga terlebih dahulu. Maka kekurangan-kekurangan pembayaran pokok dan bunga-bunga yang masih tertunda itu akan diputuskan oleh hakim untuk dibayarkan bersama-sama secara tunai dan seketika di dalam amar putusannya sebagaimana ketentuan pasal 1389 dan pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, kami dari Rumah Pancasila menyarankan agar ketika terjadi sengketa permasalahan di dalam hutang piutang, alangkah baiknya para pihak duduk bersama untuk bermediasi dan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat untuk menghindari lamanya waktu, pemborosan biaya, dan akan terjadi ketidakadilan ketika perkara ini dibawa ke muka pengadilan, mengingat sistem peradilan kita saat ini yang masih belum mampu untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat di dalam perkara untuk mencari keadilan. Kami dari Rumah Pancasila bermohon kepada kita semua, marilah kita menjadi teladan dan contoh di dalam perbuatan-perbuatan baik di rumah Indonesia, sehingga anak cucu kita ke depan dapat menikmati rumah Indonesia ini dengan bahagia, dengan tentram, dengan damai, dengan mencontoh semua perbuatan-perbuatan baik yang telah kita contohkan, kita teladankan, sehingga Indonesia menjadi baik sebagaimana perintah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rumah Pancasila, lambang kedamaian negeri kita. Rumah Pancasila.